Yang pertama tentu ketahanan. Nah, ketahanan ini berkaitan dengan modal, karena itu untuk kita bisa trading jangka menengah, jangka panjang, pastikan modal kita cukup, ya, modal kita cukup. Karena untuk bisa kita trading jangka menengah dan panjang dengan kondisi yang Oke, selamat siang teman-teman semuanya dimanapun saat ini Anda berada, baik yang di dalam maupun di luar negeri, baik keluarga Wijaya Trading maupun teman-teman pecinta Wijaya Trading semuanya. Mudah-mudahan materi kali ini bisa membantu teman-teman yang tidak banyak waktu untuk bisa monitor harian. Artinya tidak bisa memonitor perkembangan market setiap saat, setiap jam. Namun demikian tetap ingin profit di dunia trading. Ada banyak cara, salah satunya tentu kita menggunakan metode swing atau trading jangka menengah sampai jangka panjang. Nah, sekarang apa yang perlu disiapkan untuk mensiasati trading jangka menengah dan jangka panjang ini? Karena keterbatasan waktu untuk bisa memonitor, untuk bisa selalu mengamati pergerakan demi pergerakan. Bagi teman-teman yang punya waktu, silakan pakai sniper, boleh pakai sniper, boleh pakai scalper, ya, metode scalping juga boleh. Namun demikian, sekali lagi bagi teman-teman yang tidak banyak waktu untuk selalu di depan layar, maka bisa menggunakan metode trading jangka menengah sampai jangka panjang. Yang perlu kita siapkan tentu nanti adalah ketahanan dan modal, karena kita akan bermain jangka menengah sampai jangka panjang. Berapa lama kita bermain jangka menengah sampai jangka panjang? Ya, walaupun sampai jangka panjang, tetap kita nanti akan batasi 2 sampai 7 hari. Ya, setidaknya di waktu-waktu ini pasti ada sela-sela waktu untuk kita nanti monitor, untuk kita nanti melihat kondisi market. Setidaknya tidak selalu di depan layar tiap saat, tiap jam, tapi tetap masih berpeluang untuk kita bisa dapat tambahan income, dapat penghasilan lebih dari trading. Ya, pertama yang harus kita siapkan adalah ketahanan. Yang pertama tentu ketahanan. Nah, ketahanan ini berkaitan dengan modal, karena itu untuk kita bisa trading jangka menengah, jangka panjang, pastikan modal kita cukup, ya, modal kita cukup. Karena untuk bisa kita trading jangka menengah dan panjang dengan kondisi yang sangat aman, atau setidaknya kondisi itu bisa mencegah dari MC, maka harus punya ketahanan minimal 100.000. Setidaknya harus punya ketahanan 100.000. Sehingga kalau modalnya misalkan 1.000 dibagi 100.000, ini sangat tidak bisa. Sangat kecil sekali kalau kita trading hanya dengan modal $1.000, kemudian kita masuk di kategori trading jangka menengah, jangka panjang. Kalau kita bagi 1.000 dibagi 100.000, ya tetap ketemunya lot paling kecil 0,01. Kemudian kalau kita gunakan modalnya lebih, ya saya berharap tentu modalnya juga lebih besar, karena ini kita menggunakan trading jangka menengah sampai panjang. Ya, rekomendasi saya adalah 100.000 USD. Ya, walaupun di angka 5.000 juga bisa, tetapi demi keamanan dan ketahanan
maka gunakan modal yang lebih. Contoh misalkan kita modal 5.000, ya modal 5.000, kalau ketahanan dengan 100.000 kita tinggal bagi saja. Ya, lot yang kita pakai adalah 0,05, 0,05. Ya, sehingga 5.000 pun tidak masalah. 0,05 ini kita gunakan maksimum, maka sebelum menggunakan 0,05 kita gunakan lebih pendek dulu, 0,02 atau 0,03. Lah kan nanti dapatnya kecil. Oke, saya jelaskan biar teman-teman juga menyadari ketika target yang kita capai atau yang ingin kita dapatkan berapa. Jadi target profit itu harus menyesuaikan. Target profit kita harus menyesuaikan. Kita maunya trading ini untuk kebutuhan secara total atau hanya sebagai tambahan. Kalau kita mau sebagai penghasilan murni kita, ya tentu paling tidak harus gunakan metode-metode sniper atau scalper. Ini dengan modal yang minim. Kalau modal kita besar, maka kita bisa gunakan long term trading atau trading jangka panjang. Sehingga kalau kita menginginkan profit yang lebih besar, ya maka yang kita pertimbangkan adalah modal. Harus disadari dan harus kita tahu diri, kalau modal kita kecil maka jangan bermain jangka panjang, karena pasti nanti penghasilannya kecil. Karena apa? Karena memang pertahanan kita perbesar, ya, untuk bisa menahan ribuan pip dari pergerakan yang ada, ya, untuk bisa menahan floating ribuan pip. Berbeda ketika kita trading jangka pendek. Kalau kita trading jangka pendek, maka yang kita lakukan adalah dengan cepat kita recovery saat itu, bisa dengan segera keluar dari market. Nah, kalau kita jangka menengah dan panjang, tentu monitornya tidak setiap saat, ya, agak lama karena memang diperuntukkan untuk tambahan aset, tambahan penghasilan kita, tambahan penghasilan kita. Oke, ini adalah gambarannya. Saya akan coba jelaskan jika kita tadi menggunakan trading jangka menengah sampai panjang. Nah, rekomendasi saya tadi adalah modalnya 10.000 tapi juga bisa 5.000. Paling tidak kalau 5.000 tetap harus sangat hati-hati. Ya, rekomendasi tetap saya menggunakan 10.000 US untuk trading jangka menengah dan panjang. Kemudian ketahanan adalah 100.000 pips. Sehingga kalau kita menggunakan contoh yang modal 5.000 dibagi 100.000 tadi adalah 0,05. Kalau modal kita 10.000, ya, kalau kita modal 10.000 dibagi lot ketahanan adalah 100.000, maka kita bisa menggunakan lot 0,1. Ini modal 100.000, ini modal 5.000. Ya, silahkan nanti bisa dicoba dengan akun demo dulu dengan modal yang minim, misalkan dengan modal 5.000 dulu. Ketika modal 5.000 sangat sulit kita mendapatkan target, sangat sulit kita untuk eksis di sana, maka naikkan menjadi 10.000, berarti tidak bisa kita menggunakan trading jangka menengah sampai jangka panjang, ya. Setidaknya ketahanan 100.000 ini masih bisa bertahan kalau 2 sampai 7 hari, ya, tentu dengan
manajemen risiko. Nanti saya praktekkan bagaimana. Nah, sekarang kita coba dengan modal 5.000 dulu. Ya, contoh modal 5.000. Ya, target kita tentu menyesuaikan, ambil 1-2% saja. 1-2% dari modal. 1-2% modal ini memang kelihatan kecil, tetapi kalau ini bisa konsisten, ya tentu akan lebih besar, akan bisa besar. 1% kalau 20 hari bisa 20% per bulan. 2% kalau 1 bulan, 20 hari kerja bisa 40%. Ya, namun ini hanya sebagai gambaran. Nanti pada kenyataannya nanti kita melihat kondisi. Jadi untuk target profit itu nanti menyesuaikan kondisi pasar. Ya, contohnya begini. Ya, contoh kalau kita trading jangka menengah sampai jangka panjang, maka gunakan time frame H4 dan D1. H4, D1 dan W1, tiga-tiganya kita gunakan untuk membaca pergerakan. W1 kita untuk melihat lebih besar. Ya, W1 ini untuk melihat atau memetakan pergerakan secara umumnya kemana. Tetapi yang paling utama adalah H4 dan D1. Katakanlah kita menggunakan H4 ini dulu. Oke, kita coba menggunakan H4. Nah, kondisi-kondisi yang apa yang harus kita perhatikan tetap sesuai dengan bagaimana kita menyampaikan di time frame yang kecil, time frame yang sedang, H1, kemudian M30, M15, teknik yang kita gunakan pun sama. Ya, untuk trading jangka menengah, jangka panjang, pertama kita perhatikan adalah tren. Sekali lagi ada tren mayor, ada tren minor, tren besar, tren utama, dan tren kecil. Mana yang utama? Yang utama nanti yang terdekat dengan market, terdekat dengan running harga. Namun demikian dengan tidak mengabaikan tren besarnya. Yang kedua, kita menunggu breakout. Breakout ini bisa dari trend line, bisa dari support resisten. Ya, nanti kita tunggu breakoutnya. Yang ketiga adalah harus sudah terkonfirmasi. Harus sudah terkonfirmasi. Kalau misalkan breakout, maka breakoutnya harus kuat. Terkonfirmasi bagaimana nanti yang bisa menghalangi, bagaimana bisa melemahkan dari breakout itu. Tentu nanti yang harus kita perhatikan termasuk di sana adalah support dan resisten, baik itu support resisten standar maupun support dan resisten dari chart pattern yang terbentuk. Oke, saya masuk ke contoh. Nah, kondisi sideways, ini kondisi sideways itu pergerakannya sama atau hampir sama. Jadi biar nanti teman-teman juga bisa memahami, sideways itu pergerakannya begini. Walaupun agak panjang sedikit, tapi dia seperti datar. Ketika turun ditarik ke atas lagi, ketika turun ditarik ke atas lagi. Dan posisinya antara resisten dan support ini sama atau hampir sama. Kita coba contohkan dengan kondisi pertama. Ini ada tren dulu naik. Oke, tren naik. Kemudian kita lihat ya, ini karena naik dan koreksinya tidak terlalu panjang, maka ini kita tarik ke atas langsung. Jadi ini tren naik, kemudian ada koreksi, kemudian naik lagi, koreksi lagi, naik lagi, koreksi lagi, naik lagi. Nah, ini yang paling besar ini adalah tren utama, namanya tren utama di sana. Tren utama dulu kita lihat. Nah, tren utama menuju ke atas atau tren up. Kemudian apakah ini jadi landasan? Iya, kita sementara jadikan landasan sebelum ada tren minornya yang mendominasi. Kemudian
Untuk meyakinkan apakah nanti dia hanya koreksi atau tidak, tentu ini kita bagi menjadi dua. Dari kekuatan ini kita bagi menjadi dua atau separuh pergerakan. Kalau nanti berada di atasnya ini berarti masih dalam posisi koreksi, ya, berpeluang untuk kembali naik. Namun demikian kita lihat nanti perkembangan lebih detail lagi. Nah, contohnya begini. Ketika naik kemudian turun, ini sebelah kiri terlalu jauh. Ya, sebelah kiri kita bisa lihat adakah di sana support resistennya. Kita lihat ya, resistennya ada. Ternyata kalau kita lihat pergerakannya, nah, di sini ada resisten. Perhatikan selalu zoom in dan zoom outnya. Ada area resisten di sana, sehingga ketika marketnya bergerak terus naik ke atas, maka selalu diamati pergerakan dari pola-pola yang terbentuk di sana. Kemudian ketika dia turun, nah turun ini apakah dia mau turun kuat atau tidak, tentu harus kita baca di sana, ya. Apalagi di bawah ada yang namanya support terdekat di sana. Di sini ada support terdekatnya. Ketika support terdekat ini tidak di breakout, ya, kemudian di area itu selalu kembali, maka ini support ini bisa didekatkan di sana, di area di mana dia selalu ditolak. Nah, ini menjadi supportnya. Kemudian dia naik turun lagi, dilihat. Ketika naik turun lagi berada di area resisten ini, maka tentu kita juga perlu hati-hati. Kita bisa gunakan pending order untuk nanti mensiasati apakah nanti mau berbalik atau selanjutnya. Contoh di atas tadi ada resisten, misalkan di sini ada resisten di sini, ya, resisten di sini. Kemudian kita coba pending order di sana. Kita bisa pending order di sana karena berada di area resisten. Kita bisa pending order, misalnya ya, tidak tahu di mana, misalkan kita pending ordernya sell limit karena berada di area resisten. Ya, tentu yang kita butuhkan adalah pergerakan yang berbalik dari tren yang ada, karena kita menggunakan limit ketika berada di ujungnya. Targetnya berapa kalau misalkan nanti naik? Nah, tentu misalkan kita melihat dari pergerakan ujung bawahnya, atau kita melihat di sini ada ditolak kemudian ditolak lagi, ya, maka kita bisa taruh limit di sana atau sell limit di sana. Kemudian nanti batas kerugiannya di mana kita lihat di sebelah kiri, adakah di sana resisten lagi, resisten terdekat lagi di sana. Nah, ternyata jauh juga. Nah, di sini ada yang di atasnya, kita bisa tandai dengan warna yang berbeda. Ini adalah untuk SL atau stop loss kita ketika kita entry sell limit. Ya, sekali lagi untuk membatasi kerugian tetap kita perhatikan namanya resiko. Jadi resiko ini tetap selalu menjadi perhatian kita, walaupun sudah yakin bakal bergerak sesuai dengan arah yang kita analisakan. Oke, kita coba. Nah, ini. Nah, ketika kita taruh SL di sana, ya, maka yang nanti terjadi ketika market berbalik, tentu ini kerugian maksimum kita. Berapa kerugian maksimum kita? Ya, kita lihat misalkan di sini sell limit berarti sampai di atasnya sekitar 680-an. Ini kalau misalkan nanti berbalik. Sebaliknya ketika kita ambil posisi sell limit, di mana kita taruh profitnya atau TP-nya. Ya, tentu TP itu kita bisa taruh di area atau di harga resisten, support kalau kita
sell, kemudian harapan kita turun, maka kita bisa taruh di harga support. Ya, support ini kalau di bawah ada, di atas ada, maka taruh yang lebih dekat saja. Nah, taruh di sini. Jadi ini adalah SL-nya atau stop loss-nya. Ini adalah maaf ya, bukan SL tapi TP. Take profit-nya di sini. Ya, TP-nya di sini. Apakah harus di sini? Ya tidak. Ini hanya sebagai contoh untuk memberikan gambaran ya di mana mengambil TP-nya. Kita lihat dan kita tempatkan dari area support-nya. Ya, dari area support ini kita bisa taruh TP di sana. Berapa kira-kira kalau kita entry limit tadi? Ya sekitar 1.500 sekian dalam waktu berapa lama? 4 jam, 8 jam, 12 jam, ya hampir 1 hari. Hampir 1 hari kita bisa kena TP-nya. Sehingga TP tidak perlu harus jauh, tidak perlu harus sampai puluhan ribu. Yang penting mengikuti kondisi market yang ada. Kemudian kita lihat ketika naik lagi, ya ketika naik lagi belum ada sinyal turun, ya misalkan, maka ketika turun kita lihat di sini tadi adalah area koreksi atau retracement-nya di sini. Maka di sini kita bisa taruh juga yang namanya buy limit. Ya, harapan kita nanti di sini mental di sana. Ya, kita bisa taruh buy limit di sini. Ya, ternyata ketika taruh buy limit tidak tersentuh. Ya, tidak sentuh, maka kita bisa hapus duluan. Kemudian mensiasatinya bagaimana? Dari tren tadi kita melihat dari trennya kelihatan. Kemudian dari berikutnya adalah breakout. Dari tren, kemudian dari breakout. Contohnya ini trennya naik. Ini tren, anggap tren naik. Kemudian yang ini adalah koreksi. Kita batasi di sini area untuk retracement atau koreksi. Ketika nanti menyentuh koreksi dan mulai muncul candle warna hijau, maka di situ fix dia akan naik ke atas. Tentu dengan catatan sudah ada konfirmasi di sana, baik itu dari candle yang tebal maupun dari penolakan kalau ada. Ya, tetapi ini ketika tidak menyentuh area retrace, kemudian sudah mulai naik. Nah, maka kita bisa manfaatkan. Oke. Nanti kita bisa manfaatkan peluang itu untuk entry lagi. Entry apa? Tentu entry buy karena ini koreksi, trennya naik. Di mana kita taruh buy, tunggu sampai dia breakout di sini. Tunggu sampai breakout. Maka di area ini kita harus menunggu memang untuk bisa meyakinkan apakah ini betul-betul kita berpeluang untuk naik atau sebaliknya. Yang pertama sebagai pembatasan apakah dia turun atau tidak, maka ini adalah area koreksi ya. Area koreksi ini kita ambil 50% dari kekuatan buyer tadi. Ya, dari kekuatan buyer ini kita ambil separuhnya, maka ini adalah batasan untuk area koreksi. Sehingga ketika nanti turun di area ini selalu terpental, maka akan berpeluang naik. Sebaliknya ketika di area ini dia ditembus, ya maka kita tunggu konfirmasi berikutnya. Ya, akan lebih baik ketika nanti muncul sel merah panjang, baru di candle selanjutnya kita entry sell di sana. Nah, sebaliknya ternyata tidak tembus, maka kita tunggu breakout. Nah, ini sudah breakout ya. Jadi yang breakout ini sudah jadi candle sempurna berwarna hijau karena ini breakout dari resisten. Jadi ini tadi adalah resisten untuk menguji. Ya. Kita tidak melawan tren, kemudian keyakinan kita atau konfirmasi kita ketika breakout resisten di sana. Maka entry kita sama seperti yang kemarin kita sampaikan di trading jangka pendek, ini sama, kita entry-nya di sini.
entry buy-nya di sana. Ya, contohnya buy-nya 0,1 tadi misalkan atau 0,05. Ya, kita modal 5.000 misalkan. Kita entry buy di sini. Nah, kalau kita entry buy atau entry sell sekalipun, maka yang pertama kali kita pikirkan adalah bagaimana membatasi kerugian supaya tidak memakan habis atau bahkan membuat trading kita menjadi hancur dalam waktu yang cepat. Maka yang kita perlukan adalah manajemen risiko. Kita taruh stop loss. Di mana stop lossnya? Di sini karena ada penolakan, maka ini sebagai support. Ini sebagai support sekaligus sebagai stop lossnya atau SL. Kita taruh support di sini atau harga untuk stop lossnya. Sehingga walaupun nanti marketnya naik turun pun tidak masalah karena kita sudah pasang stop loss. Kemudian bagaimana kalau TP-nya? Nah, TP-nya kalau kita menggunakan kondisi normal, kita bisa ambil rasio perbandingan 1/1 atau 1/2. Lebih cepat 1/1. Sehingga kalau kita entry di sini, kalau kita entry kita di sini, kemudian SL kita di sana, di bawah ini di area support, maka profit kita atau TP kita adalah dengan jarak yang sama. Nah, di sini adalah TP kita atau take profit kita di 1389.67. Sehingga ketika kita entry di sana, ya kita dapat profit 3.525. Dalam berapa lama? Tinggal ngitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 candle ya, 22 candle dikalikan 4 jam. 88 jam. Kalau dibagi dengan 24 berarti 3 hari. 3 hari lebih, hampir 4 hari. 4 hari kita dapatkan berapa tadi? Kita dapat berapa pip? Ya, ini 4 hari kita dapat 3.500 ya, katakanlah 3.500. 3.500 kalau dikali dengan lot kita 0,05, maka kita dapat 175 dolar. 175 dolar. Kalau tadi 3 hari 4 hari ya, kita bagi 4, maka 1 harinya dapat 43 dolar. Nah, berapa persen dari modal kita kalau 43 dolar? Dibagi modal kita adalah 5.000 kali 100%. Ya, berarti 0,875, hampir 1%. Ini masih rasional, masih masuk akal. Ya, masih masuk akal. Dan ini sangat aman sekali. Walaupun 0,875 ini tentu sudah sangat besar dibandingkan dengan investasi apapun termasuk deposito. Ya, karena ini kalau bisa bertahan sampai akhir bulan pun ini kalikan 20 ya 17% sebulan. Ya, ini termasuk kalau ini investasi besar, ini sahamnya Apple, saham-saham besar di luar negeri sana yang betul-betul bisa mencapai sekian ini. Di Indonesia mungkin yang pernah mencatat sekian adalah Telkomsel, Telkom ya. Kalau yang lain BCA Mandiri tidak sampai 1 tahunnya, bahkan tidak sampai sekian. Ini 1 bulan. Kalau 1 tahun dikali 12, ya tinggal ngitung berarti 200 sekian persen. 200 sekian persen 2 kali dari modal kita. Maka walaupun 0,8% ini sudah jauh lebih baik karena ini investasi jangka panjang. Kalau kita ingin cepat ya kita main dengan sniper atau dengan scalper. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa melihat kondisi misalkan seperti ini, kondisi sideways
ya. Sideways ini naik dan turunnya sama atau hampir sama. Kalau kita lihat kondisi sideways ini sebenarnya sangat tidak menguntungkan kalau kita trading di area sideways begini. Dalam jangka panjang sideways ini sangat tidak menguntungkan, ya. Biasanya kalau trader jangka panjang ini sangat ditunggu sampai dia breakout. Nah, breakout begini misalkan, atau dilihat di sebelah kiri, ya. Bisa saja nanti di sana, ya, walaupun breakout di sana, perhatikan sangat harus hati-hati di kakinya di sana atau di bawah itu mengarah kemana. Kalau mengarah ke atas maka kita cenderung buy, kalau mengarah ke bawah kita cenderung sell. Sehingga betul-betul harus hati-hati. Fokus kita ketika tren kuatnya naik, ya, maka fokus kita sebenarnya adalah buy, hanya menunggu saja, menunggu peluang dari apa? Dari koreksi. Karena ini kalau kita tarik garis ini masih posisinya mengarah ke atas, ya. Kalau kita tarik garis lurus sebagai area support maka dia tetap naik ke atas. Sehingga kita lebih baik menunggu sampai breakout. Menunggu breakoutnya di mana ini adalah area breakoutnya. Nah, di sini tertingginya. Nih, kalau kita gambar sebagai rectangle formation, di area ini adalah area konsolidasi, sehingga kita membutuhkan salah satu mendominasi dengan cara breakout, baik itu di atas maupun di bawah. Nanti kita lihat. Kalau ternyata dia breakout ke atas, ini sudah ditunjukkan ini breakout menembus harga tertingginya di area konsolidasi, baru kita entry buy di sana. Nah, kita entry buy-nya sesudah breakout, ya, kita bisa ambil tiga-tiganya atau dua boleh. Yang penting breakout-nya sudah dianggap tebal itu tidak ada yang masih ragu di sini. Kalau di satu ini masih ragu, maka tunggu yang berikutnya. Sehingga di candle hijau terakhir disitulah kita bisa entry buy. Ya, ini satu ini belum, yang hijau pertama ini belum, yang kedua ini sudah breakout. Kita bisa tunggu yang ketiganya sehingga meyakinkan. Maka di sini kita baru entry buy-nya di sana. Ya, entry buy, kemudian setelah buy jangan lupa untuk antisipasi selalu kita pasang SL. SL-nya di mana? Di bawah ini ada area support. Nah, maka taruh di sini. Kita bisa taruh di sini, harganya SL-nya adalah 1400 itu. Ini kita taruh SL-nya 1400.94. Kemudian TP-nya di mana? Sekali lagi, kalau jangka panjang kita bisa gunakan minimal 1 kali dari jarak entry dan stop loss-nya. Maka ketika jarak entry dan SL di sini, ya, kita bisa taruh di atasnya untuk TP-nya. Nah, TP-nya di sana. Nah, TP kita di sini. Ini adalah take profit-nya. Nah, take profit-nya di sini. Berapa kita dapat profitnya? Kita dapat profit 5.581, tapi agak panjang prosesnya. Ya, butuh waktu berhari-hari. Yang jelas tidak sampai 1 minggu. Oke, kita coba hitung. Misalkan kita hitung dari titik entry kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 32 berarti. Ketika di candle 32 itulah kita TP kita kena. 32 dikali dikali 4 dibagi 24, 5 hari, ya. Jadi kita 5 hari baru kena TP kita. Tapi
juga tidak tersentuh SL kita karena sama sekali tidak turun, dia turun sebentar kemudian naik lagi, tidak mempengaruhi jauh karena sudah kuat di sana. Yang pertama trennya tadi naik kemudian konsolidasi di breakout kuat ya, dengan tidak kita melawan tren maka akan tentu jauh lebih aman. Sehingga walaupun butuh waktu lama tetap kena. Ya ini yang kita butuhkan ketika teman-teman yang kita sampaikan, ketika teman-teman ini tidak bisa tiap hari ngontrol. Ya tinggal pasang TP dan SL di sana. Tadi di TP-nya di sini, take profit-nya di sini. Ya, TP-nya di sini kita dapat 5.000 sekian tadi. Dapat 5.300. Kalau kita bagi dengan ini 5,3 hari. Jadi 5 hari setengah. Ya, 5 hari setengah. Katakanlah kita hitung 5 hari, berarti kita hitung berapa seharinya kita rata-ratanya. Dapat 5.600 dibagi 5 1.100 sekian. Jadi rata-rata sehari kita dapat 1.100 sekian dikali lot kita 0,05 ya, dapatnya sehari rata-rata 56 kalau kita bagi dengan modal kita 5.000 dikali 100 ya, 1, sekian persen rata-rata itu. Jadi silakan nanti dipertimbangkan. Sekali lagi, trading jangka menengah, jangka panjang adalah untuk investasi, bukan untuk cepat dapat profit banyak. Karena yang kita perlukan adalah ketahanan tinggi, tetapi uang itu tetap bisa memberikan kita masukan tambahan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Kita bisa pertimbangkan, kita bisa gunakan trading jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tergantung orientasi kita, tergantung waktu senggang kita, dan tentu modal kita. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga profit konsisten dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.